Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tri Hoiri Mukti dari kelas Penjas 5B, absen 15, NIM 1804498. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kedaruratan medis 2, yaitu ada demam, kejang, epilepsi, dan pingsan. Yang pertama adalah demam. Demam merupakan bagian dari respon tubuh dalam mengatasi berbagai penyakit. Cara penanganannya adalah pertama, berikan kompres air hangat, bisa juga dengan air dingin. Yang kedua, kompres dengan menyeka seluruh bagian tubuh, bukan hanya di dahi saja. Berikan banyak minum air putih untuk meredam demam. Lalu hindari pakaian berlapis atau selimut yang tebal karena bisa menghambat pertukaran suhu. Jika anak terlihat dehidrasi, segera bawa ke rumah sakit. Lalu ada suhu tubuh normal pada manusia. Yang pertama 3 bulan yaitu 37,5 derajat, 6 bulan sama, yaitu berubah pada saat umur 1 tahun, naik 2, yaitu 37,7 derajat. Naik pada saat usia 3 tahun, naik 37,2 derajat Celcius. Yang ke-5 tahun adalah 37 derajat. Pas, yang ke-7 tahun ada 36,8 derajat, yang 9 tahun 36,7, yang ke-11 36, sama 7 juga, yaitu yang ke-13 pada saat usia 13 tahun 36 derajat. Untuk ukuran dewasa 36 derajat, 4. Untuk di atas lebih dari 70 tahun yaitu 36 derajat biasa. Lanjut yang kedua yaitu kejang. Kejang merupakan kekakuan tubuh atau alat gerak akibat kontraksi dan atau relaksi otot yang tidak terkendali. Penyebabnya bisa epilepsi, hipoglikemi, keracunan, bisa alkohol ataupun obat. Yang keempat stroke, yang kelima demam, biasanya pada balita. Selanjutnya ada infeksi dan lain-lain. Pertolongan pada kejang secara umum bisa berhenti dengan sendiri, tapi jika pun tidak bisa dilakukan, yaitu jangan melawan pada saat kondisi korban kejang. Yang kedua, jangan berusaha untuk menyumpal mulut. Yang ketiga, selalu menjaga pernafasan agar udara bisa mengalir. Yang terakhir adalah hindari dari bahaya sekitarnya, dari sekitar korbannya. Lanjut, yang ketiga itu epilepsi ataupun ayan yang biasa kita kenal, yaitu merupakan gangguan pada sistem syaraf pusat atau aktivitas sel di otak. Kekakuan tubuh untuk beberapa saat disertai kejang dan diikuti hilangnya kesadaran korban. Gejalanya adalah jatuh tiba-tiba, yang kedua wajah dan leher sianosis, yang ketiga gerakan kejang otot, yang keempat mulut berbuih, dan yang kelima setelah kejang biasanya korban merasa sangat kelelahan. Ketika ada anak ataupun saudara kita ataupun korban mengalami epilepsi, yang pertama pastikan kita tidak panik, dan yang kedua pastikan dia selalu dalam keadaan yang aman. Jauhkan dia dari bahaya benda-benda tajam di sekitarnya. Setelah itu baringkan tubuhnya ke arah kiri ataupun kanan agar cairan di dalam mulutnya bisa keluar dan tidak masuk ke jalur pernafasan. Jangan masukkan benda apapun ke dalam mulut selama kejang karena bisa dapat menghambat jalannya nafas. Saat kejang, pantau selalu kondisi apakah ia bernafas. Jika setelah kejang anak tidak bernafas, maka selalu dilarikan langsung ke rumah sakit. Setelah kejang, anak akan biasanya ketakutan ataupun bingung setelah apa yang dialaminya sendiri. Selalu orang dewasa ataupun orang terdekat selalu menenangkan dirinya dengan kata-kata yang menenangkan. Selanjutnya, biarkan dia beristirahat dan biarkan dokter yang mengurus lanjutnya. Banyak juga obat-obatan untuk menangani epilepsi. Contohnya adalah Phentoin, Dramamecepin, Valproic, Etosopamide, Topiramate, Gabapentin, Zonisamide, Lamotrigine, dan Felbamate. Lanjut yang terakhir yaitu pingsan. Pingsan hilangnya kesadaran karena peredaran darah ke otak yaitu berkurang. Biasanya gejalanya adalah linglung, lalu pandangannya berkunang-kunang ataupun blackout, lemas,
banyak mengeluarkan keringat dingin, bisa juga kurang merespon ketika diajak berbicara ataupun kurang berinteraksi, lalu ada yang menguap, dan denyut nadinya terasa sangat lambat. Pada saat ada korban pingsan, kita harusnya bawa penderita ke tempat yang aman dan menyejukkan dan menyegarkan. Baringkan lalu periksa respon korban. Lalu ketika memakai dasi, longgarkan dasi agar udara tetap mengalir. Bila perlu, beli rangsangan wangi-wangian. Dan bila sudah pulih, posisikan duduk korban sesuai keinginan korban, lalu bisa diberi minum untuk menenangkan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.